Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Adnan. Sehat-sehat selalu buat semuanya ya. Oke, kali ini kita akan mengerjakan untuk lab dari DevNet ya. Cisco DevNet kali ini untuk lab yang 8.3.7 itu use resconf untuk mengakses perangkat Cisco ya, yang operating sistemnya adalah iOS XE ya. Oke, kita buka dulu untuk petunjuknya. Oke, ini petunjuknya. Nanti di sini ada 7 bagian yang akan kita lakukan ya, dimana nanti kita akan mengkonfigurasi untuk iOS-nya ya, biar bisa diakses menggunakan resconf. Kemudian kita akan menggunakan Postman ya, kita nanti akan mengkonfigurasi Postman-nya juga ya, dimana nanti Postman-nya untuk mengakses perangkat dengan get put ya, dan juga nanti kita coba akses dengan script Python ya. Oke. Untuk lab ini yang dibutuhkan adalah satu perangkat PC, di mana nanti PC-nya requirement-nya cukup lumayan ya, karena nanti akan menjalankan 2 virtual mesin secara bersamaan di sini ya. Jadi saran saya sih untuk memorinya itu di atas 8 ya, bisa 12 atau 16 ya. Lebih tinggi lebih baik ya. Karena saya coba di 8 itu tidak bisa ya. Oke, lanjut. Ini langkah yang pertama, kita akan menjalankan virtual machine. Oke, ini saya coba pakai 12 ya. 8 ditambah 4 GB jadi 12. Mudah-mudahan lancar ya. Oke, yang pertama yang dijalankan adalah virtual machine CSR 1000V ya. Kemudian nanti kita akan melakukan konfigurasi, mencoba memverifikasi nanti IP-nya berapa ya. Dicek IP-nya berapa, kemudian nanti coba di-ping dari mesin virtual machine lab VM-nya ya, di-ping. Oke. Kita cek ya untuk IP address dari si CSR-nya ya. Oke, sebentar saya buatkan dulu untuk tadi tampilan si CSR-nya ya. Ya, ini tampilan dari router CSR 1000V-nya ya. Kemudian kita ketikkan masuk ke enable, atau bisa langsung aja sih di show ini ya, di show IP interface brief ya. Kita kalau yang ini saya masuk ke mode exec-nya. So IP interface brief ya, enter. Oke, di sini mendapatkan IP 192.168.56.102 ya. Oke, selanjutnya kita coba lakukan ping ya dari si mesin virtual device-nya ya. Oke, kita buka terminal di mesin DFAC-nya. Oke, kita coba ping 192.168.56.102 tadi ya. Oke ya, statusnya replay ya, jadi kita sudah bisa memulai untuk melakukan langkah-langkah berikutnya. Oke,
Kita lanjutkan di langkah berikutnya di sini. Oke, sudah ping. Kemudian mencoba melakukan SSH ya. Melakukan SSH. Ini coba kita geser ke sini. Kemudian ini untuk terminalnya ya. Oh sorry. Kita besarkan. Taruh di sebelah kanan ya. Kemudian ini terminalnya. Oke. 100% ya. Oke, gini aja. Selanjutnya mencoba untuk melakukan SSH ya, mengakses ke mesin CSR 1000V-nya ya, ke IP yang tadi. SSH, kemudian aksesnya ke Cisco ya, IP-nya 192.168.56.102. Enter. Ya, tekan yes, ketik yes, sorry. Kemudian passwordnya Cisco 123 tanda seru. Oke, ini sudah bisa masuk ya ke Cisco CSR 1000V-nya ya, dari mesin virtual device. Oke, berhasil dengan ditandai seperti ini. Kemudian kita masuk ke part 2 untuk mengecek service yang running untuk di Cisco ini ya, apa saja ya. So platform ya, kemudian software, yang manajemen, kemudian proses. Oke, semuanya running di sini ya. Oke, sama ya. Kemudian lanjut untuk mengaktifkan resconf-nya ya. Oke, mulai mengkonfigurasi, masuk ke konfigur terminal, kemudian ketik resconf ya. Enter. Oke, sekarang kita coba cek lagi status yang running di sini di resconf itu yang running apa saja ya. So oke, ini exit dulu ya untuk melihat apa yang running ini. Kita keluar dulu dari sini. Oke, kita cek. Oke, sekarang statusnya running semua ya, berbeda dengan tampilan yang di sini, sudah running semua. Tapi tetap kita lakukan langkah yang ketiga di sini ya, untuk mengaktifkan beberapa service, terutama di Nginx di sini ya, web servernya ya. Baik, masuk ke konfigur terminal lagi, kemudian ketikkan IP HTTP secure server ya. Kemudian ketikkan IP HTTP authentication ya, lokal ya. Oke, kemudian coba cek lagi juga yang running. Ya, diharapkan sih Nginx-nya ini running gitu ya. Di sini statusnya sudah running. Oke, lanjut. Kemudian kita masuk di virtual machine ini ada Postman ya. Kita buka Postman. Oke, loading ya. Ya, kita buka tampilannya seperti ini ya. Ya, selanjutnya ini untuk Postman-nya sudah jalan ya, di running. Kemudian selanjutnya ini
Langkah selanjutnya di Postman, udah dibuka, lanjut ke file setting, kemudian di general tab ini ada menonaktifkan SSL certification verification ini ya, certificate verification. Oke, pada file, kemudian setting. Nah, ya ini pada bagian SSL certification verification ini kita off kan ya. Oke, kemudian oke, close ya, di close ya. Ini agak dibesarkan sedikit tulisannya ya. Ya segini. Lanjut lagi ke tahapan berikutnya ya. Ini di part 4 menggunakan Postman untuk mengirimkan get request ya ke CSR 1000V-nya ya. Oke, pada bagian launchpad ya, ini launchpad di sini. Kemudian tambah plus ya, klik plus ini, plus. Oke. Ini kalau kita taruh sini gimana? Apakah bisa? Ya kita coba geser. Mentok di sini. Oke, masih bisa ya. Ya. Lanjut ini plus, kemudian pada tab ini get ya, ada get ya. Get ini kemudian masukkan pada get ini IP address dari si routernya ya di sini. Kayak gini aja. Oke, nah routernya tadi IP-nya adalah di 102 ya. 102. Kemudian di bawahnya URL ini ada param, kemudian authorization, header dan macam-macam. Oke, klik pada authorization. Oke, pada authorization kemudian pilih basic authentication, basic auth. Oke, ini ya, di sini ada username dan password. Tadi username-nya adalah Cisco, kemudian passwordnya Cisco 123 tanda seru ya. Oke, kita simpan aja ya, klik simpan. Lanjut ke langkah berikutnya. Oke, ini sudah ya, klik pada header, kemudian klik ada yang hidden, header di sini 7 hidden. Oke, ini ya. Oke, ini yang terhidden, ada bla 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 ini ya. Diklik unhide, kemudian pada bagian header ada key, ketikkan ini content type, ada key-nya. Oke, ini ya, paste. Kemudian pada bagian value-nya diisi ini application yang JSON ya, copy. Mana tadi yang key paling bawah ya. Oke, ini. Oke. Pada di bawahnya content type ada add another key. Oke, pada content tab tambahkan other key, pada key di accept and value-nya application. Oke, tambahkan lagi ini ya. Save. Kemudian application bla bla bla.
paste. Oke. Sudah. Oke. Selanjutnya send the API request to the CSR 1000V ya. Kemudian klik send ya. Kemudian pada temporary nanti akan ada ini informasi yang seperti ini ya. Coba kita klik send. Kita kecilkan lagi ya. Send. Oke. Oke ya. Sudah seperti ini. Jadi data operation yang 2016-06-21. Oke. Ya, jadi sudah step 5 sudah selesai. Kemudian lanjut pada step 6 ya. Selanjutnya jadi sudah berhasil get ini ya. Lanjutnya kita buka lagi di sini pada step 6. Ini get request untuk mencari informasi tentang interface ya, interface yang ada di CSR 1000V ya. Ini pada bagian launchpad kita duplicate tab ya, jadi kita copy, kemudian nanti setelah kita copy pada bagian URL-nya kita tambahkan ini ya, interface ya, untuk nanti hasilnya akan seperti ini. Oke. Kita klik kanan, duplicate tab ya, kita hanya mengcopy saja, kemudian pada bagian ini kita tambahkan ini ya, data interface, copy, paste. Oke, kemudian kita klik send ya, send. Nah, sekarang ini informasi yang dapatkan dari ketika kita mengirimkan perintah tadi, ada gigabit ya, gigabit 1 interface-nya yang di informasikan di sini. Oke. Lanjut ke ini juga ada gigabit VirtualBox ya, interface IPv6, IPv4. Oke. Nih, sesuai ya, sama. Baik, kemudian masuk ke step 7. Pada step 7 ini sama ya, mencari informasi terkait dengan interface, hanya ini lebih spesifik. Kalau yang tadi step 6 itu semua interface ya, jadi kalau ada interface berapa nanti ditampilkan semua. Kebetulan ini yang ditampilkan hanya satu karena informasinya di routernya hanya satu interface gitu ya. Nah ini kemudian kalau yang step 7 itu melihat lebih spesifiknya, lebih spesifik ke interface berapa yang dituju. Nah kalau seperti itu pada bagian interface ini ya, yang di Postman-nya ini interface-nya berapa ditambahkan ini ya, yang mau kita cari informasinya, kita dapatkan informasinya di interface berapa, tambahkan slash. Contohnya ini sudah kelihatan gigabit 1 kan, kalau kita show IP interface brief kelihatan interface-nya berapa untuk mencari informasi interface-nya ada berapa saja sih, saya mau mencari interface ini namanya apa gitu. Nah ini kemudian setelah ketemu interface-nya namanya gigabit 1 baru kita tambahkan interface gigabit 1. Oke. Klik send ya. Nah ini nanti yang ditampilkan khusus untuk interface gigabit 1 saja ya, kalau tadi kan bisa semuanya gitu. Oke, kemudian lanjut, ini informasi di gigabit 1 masih belum ada IP-nya dan lain-lain ya. Lanjut ke
sebelum melakukan ini, informasi ada IP-nya berapa ya yang di poin F ini kita konfigurasi dulu IP. Jadi kita rubah nanti informasi IP-nya apakah bisa didapatkan di sini atau tidak. Nah ini kita config dulu di routernya ya. Ini di routernya kita konfigurasi pada gigabit satunya ya. Yang tadinya DHCP menjadi manual. Oke. 102 ya untuk IP-nya ini, kalau di sini 101. Kita masuk ke CSR-nya ya. Hari ini CSR-nya. Oke, tadi agak blank ya. Kok hitam? Oke. Nah, oke, sudah ya. Di CSR-nya kita ketikkan enable ya. Kemudian masuk ke konfigur terminal gitu. Kemudian kita config interface di gigabit satunya ya. Kita konfigurasi. Sebelumnya coba kita cek di do show IP interface brief ya. Ini sudah ada IP-nya di 102, hanya di sini DHCP ya. Jadi kita setting yang tadinya DHCP menjadi manual ya. Kita config secara manual, masuk ke interface gigabit 1 ya. IP address di 192.168.56.102 begitu. Kemudian slashnya /24 ya, enter ya. Oke, kalau kita lihat di sini ya, yang tadinya DHCP ya, mana nih kursornya? Tadinya DHCP di sana menjadi manual ya. Oke. Kemudian kita coba kembali ke mesin postman-nya ya. Yang di postman-nya kita kembali ke sana. Oke, di sini coba kita cek informasi yang tadi yang sudah kita ubah, apakah juga bisa diinformasikan di sini ya. Kita coba klik send lagi. Oke, send di interface gigabit 1 ya. Oke, di sini IP-nya sekarang sudah ada ya, sudah bisa ditampilkan di sini. Gitu ya. Oke, kemudian sudah sampai sini. Oke, informasinya IP versi 4, IP versi 4-nya berapa ini? Nah, sama ya seperti ini. Oke, kemudian lanjut ke part 5 ya. Pada part 5 ini kita akan mencoba untuk mencari informasi tentang ini ya, interface loopback ya. Ini kita mencari informasi interface loopback. Tadi kan mencari informasi interface gigabit 1 ya. Oke, kita duplicate lagi yang ini, duplicate tab. Kemudian pada get diganti menjadi put ya. Oke, jadi put. Kemudian interface-nya menjadi loopback 1 ya, yang tadinya gigabit menjadi loopback ini. Copy. Loopback. Oke. Sudah. Selanjutnya
ini pada bagian header ada body ya, body di sini samping header ini body, kemudian pada row. Oke. Kalau kita send kemudian akan menemukan error 400 bit request ya. Coba kita send. Oke, ini ya. Ada statusnya bit request ya, 400 ya. Kita coba ikuti langkah-langkah selanjutnya ya. Oke, tadi error 400. Kemudian kita coba create ya, karena tadi kan tidak menemukan ya bit request. Nah, ini kemudian kita create di sini ya. Bisa melalui script yang sebelumnya yang get ya, create itu yang membuat IP dan macam-macam itu. Kemudian bisa juga menggunakan put, sama masih dengan yang ini put ya. Ini ya dengan put, hanya nanti pada bagian deskripsi, di type-nya ini software loopback ini ya, nanti kita kopikan script ini ya pada bagian body ya, ininya tetap put, kemudian body row di sini kita paste ini script yang ini ya, kita paste di sini, kemudian klik send ya. Jadi IP-nya sekian di setting sesuai dengan yang di sini ya, bla bla bla. Ya, kemudian klik send untuk create. Ya, ketika diklik send nanti ada statusnya di sini 201 create. Berarti berhasil ya. Nah, kalau berhasil nanti kita coba cek yang tadi interface-nya hanya gigabit saja. Kita cek di CSR 1000-nya ya. Di show IP interface brief. Oke. Nanti ketika di show IP interface brief ini akan muncul loopback 1 yang tadi ya, IP-nya 10.1.1.1 ini ya. Oke, itu berarti sudah selesai di situ. Selanjutnya pada step berikutnya masuk ke part 6. Oke ya. Oke, kita masuk ke part 6. Pada part 6 ini kita akan melakukan hal yang sama ya, get request, hanya menggunakan Python. Kalau tadi menggunakan Postman di sini, kemudian kita akan mencoba menggunakan Python ya, Python script get request. Oke. Langkah pertama masuk ke Visual Studio Code ya. Oke. Oke, pada Visual Studio Code open folder ya. File, open folder. Masuk ke direktori devnet src ya. File ini ya, open folder. Masuk ke lab di sini. Oke. Kemudian buka terminal di Visual Code Studio-nya ya. Terminal ini, new terminal, nanti akan dibawa di sini. Kita bikin atas bawah saja ya, biar bisa bisa mendapatkan view yang panjang. Jadi kita turunkan. Ini nanti di atasnya agak susah juga ya. Oke, tidak apa-apa deh.
Oke, tadi sampai di mana ini? Ini ya. Masuk di new terminal ya, kemudian pada terminal ini kita membuat direktori ya, direktori resconf ya pada devnet mkdir ya resconf. Oke, kemudian in the explore open devnet right click resconf. Oke, di sini ada direktori resconf tadi, kemudian kita bikin ini ya, file namanya resconf.get.py ya. Oke, ini kemudian ada folder yang barusan kita bikin ya, resconf di sini. Oke, kemudian bikin file namanya ini ya. Dan pada file ini kita tambahkan script ya, copy di sini ya, paste. Kemudian selanjutnya pada file tersebut kita bikin variabel ya, variabel di file yang tadi ini kita copy ya, kita paste di sini. Kemudian ini actionnya tadi seperti yang di perintah sebelumnya ya, pada header ada save, kemudian application ya, kontennya juga application ya, seperti yang dilakukan pada postman yang tadi ya. Kita tambahkan di sini, enter. Oke. Lanjut, ini ditambahkan autentikasinya ya, username passwordnya. Oke, kemudian ini basic out-nya. Oke. Oke, dan di print ya, kita tampilkan di sini. Kita simpan ya. Setelah kita simpan, kemudian coba dijalankan ya file tersebut ya. Oke, masuk ke terminalnya ya, di sini masuk ke di resconf ya, yang tadi filenya kan ada di sana, kemudian ketikkan ini, kita eksekusi. Oke, di sini ada kesalahan ya, error, kemungkinan ini ada baris yang tidak sesuai ya, pada line 10 ya, print res, kita cek. Oke ya, ini sudah sesuai sebenarnya. Oke, bla 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 bla. Oh, ini ya. Jadi kurang tanda kurung tutup di sini. Kemudian print. Oke, kita
simpan. Oh ya, ini pada URL-nya di sini kan 101 ya tadi. Ini diganti 102 ya karena IP-nya memang di 102 ya. Kemudian kita eksekusi lagi ya. Python 3. Ini enter. Oke, di sini keluar respon 200 ya. Coba, jadi sama seperti ini ya. Oke, di sampai sini oke, sudah oke. Selanjutnya masuk di step keempat ya. Nah, pada step 4 ini kita akan menampilkan informasinya agar bisa berkomunikasi dengan menggunakan JSON ya. Oke, jadi nanti kita print respon JSON-nya seperti apa sehingga respon 200 ini ketambahan dengan yang ini ya, informasi nanti yang akan didapatkan untuk si JSON-nya ini. Oke, ditambahkan skripnya pada skrip yang tadi di sini ya. Oke, ini yang respon JSON-nya ada 2 baris ya dan di print ya. Oke, kita simpan ya, kemudian kita jalankan lagi. Nah, ini kemudian ini respon 200 diketambahan dengan si format JSON-nya ini seperti ini ya. Oke, lanjut ke menambahkan beberapa respon juga di sini ya untuk si JSON-nya. Tambahkan di bawahnya ya, kemudian kita simpan. Kita coba lagi, nanti akan ada informasi seperti pada poin E ini ya. Kita cek ya, kita eksekusi. Oke, nah ini ya, jadi di sini ada informasi, ada gigabit 1, IP-nya sekian, kemudian ada loopback 1, IP-nya sekian ya, kemudian ada tipenya dan lain-lain itu ya. Oke, itu pada part 6 ya. Selanjutnya pada part 7 masih menggunakan Python ya. Kali ini untuk yang put request ya. Lanjut untuk yang put request ini kita bikin lagi satu file ya. Kalau tadi yang get, ini kita bikin lagi satu file pada ini ya, folder resconf. Kita bikin satu file untuk yang put request, kemudian kita pasang script seperti ini pada put request gitu ya. Kemudian ditambahkan dengan API-nya untuk ini mau ke salah satu ini ya, salah satu interface ya, sudah spesifik ke loopback ya. Oke, ini kita tambahkan di sini. Kemudian IP-nya jangan lupa diganti ya menjadi 102. Oke, kemudian headernya ini kita tambahkan di line berikutnya. Kemudian username dan passwordnya juga kita tambahkan di sini. Oke, nah ini nanti akan create ya, ini loopback 2 ya, create loopback 2 di sana ya. Oke, loopback 2 ini nanti akan dikasih IP 10.2. sekian ya.
Oke. Lanjut ke ini ya, script berikutnya. Ini kita akan create Python directory yang oke. Nah, ini kita tambahkan yang config ini. Sorry ini oke sampai sini ya. Kita copy. Oke, ini kita agak rapikan coba ya. Kita turunkan saja dulu ini. Dan sudah kita rapikan ini ya untuk yang config-nya. Lanjut ke berikutnya. Kita akan masuk membuat variabel ya. Kita buat variabel di sini. Oke. Dan kita bikin responnya di sini. Print bla 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 ini ya. Oke, ini kita coba simpan. Nanti kalau misalkan terjadi error, kita coba cek untuk posisi baris per barisnya ya. Sekarang Python 3 yang respon put. Oke, ini ada sintak yang error ya. Pada URL-nya line YTF. Oke, ini kita simpan. Kita jalankan lagi coba. Invalid pada line 32, else pada line 32. Nah, ini coba kita luruskan di sini ya dengan yang if-nya ya, satu kolom ya. Oke ya. Sudah, ini statusnya sudah, scriptnya sudah betul, statusnya oke. 201 ya. Seperti pada yang sebelumnya pada Postman 201 itu berarti berhasil ya. Oke, kemudian kita cek ya. Tadi kan kita menambahkan IP address-nya di berapa? Di sini IP address-nya 10.2.1.1 ya. Oke, kemudian kita coba cek di routernya ya. Oke, kita buka routernya. Gimana ini routernya? Tidur dia, gelap. Oke. Ini di routernya ya. Coba kita ketikkan so
IP interface brief. Oke. Nah, di sana sudah tertera loopback 2 dengan IP 10.2.1.1 ya. Kembali lagi ke VM dev ASC-nya. Ya. Oke, sudah tertera seperti ini tadi di routernya ya. Oke, lanjut berikutnya ini untuk script di labnya ya. Oh, tadi ya ini totalnya scriptnya seperti ini ya. Oke, ya tadi rangkuman dari script yang tadi adalah seperti ini ya. Dan sudah oke statusnya tadi ketika sampai sini, kemudian kita eksekusi ya, statusnya adalah ini 201 atau status grid ya, berhasil di grid di sana. Oke, untuk lab 83.7 itu ya tadi kita mengerjakan ada melakukan konfigurasi pada perangkat router dengan iOS XE ya, dimana kita mengakses dengan RESTconf ya, kemudian melakukan konfigurasi dengan menggunakan Postman pada RESTconf tadi, dan kita juga bagaimana sih menggunakan Postman itu ya. Di antaranya menggunakan get put ya untuk mendapatkan informasi terkait dengan apa yang ada di dalam device router CSR 1000V tadi ya. Kemudian juga mengkonfigurasi dari Postman-nya menggunakan Postman. Serta untuk yang part 6.7 sama halnya seperti yang dilakukan Postman, hanya kita menggunakan Python yang ada scriptnya get dan put mirip dengan tadi yang dilakukan di Postman. Itu dari saya ya. Terima kasih untuk sudah menonton ya. Kalau ada yang kurang-kurang mohon maaf, saya juga sama-sama sedang belajar ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe di channel saya ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.